apakah Indonesia sudah berada di path yang sesuai? Sesuai, yes. Punya ekspektasi tinggi gitu ya Mhm. terhadap pemerintah Indonesia ya. Kalau menurut saya belum, jauh dari kata cukup. Kalau saya sih lebih cenderung untuk memberikan narasi yang ini tuh sudah sampai pada tahap krisis gitu ya. Mungkin karena begini, catatan utama. Kita kali ini akan ngobrol dengan narasumber juga, tapi tidak di Yes. studio, nggak cuma kita berdua, tapi barengan sama peneliti kebijakan iklim hubungan internasional dari Universitas Katolik Parahyangan. Ada Stanislaus Risadi Apresian. Selamat sore, Mas Apres. Selamat sore. Selamat Dipanggil sore, Mas. Mas apa nih? Apres ya? Apres saja, ya. Mas Oh, Apres. Mas Apres. Oke. Oh, Mas boleh nggak cerita apa arti nama Apresian? Karena saya baru pertama kali ini ketemu orang namanya Apresian, benar nggak? Tapi jujur iya, di otak gue dari tadi pas lihat namanya adalah apresiasi. Iya kan, apresiasiku juga kayak. Bener sih, bener. Jadi tuh kedua bener. orang tua saya itu guru musik di SMP gitu ya. Dan dulu tuh sering ada bahasa apresiasi seni musik. Jadi makanya masih Apresian gitu. Oh, wow. Keren sih. So, Mas Apresian ini adalah seorang peneliti yang sangat bisa mengapresiasi apapun yang terjadi di sekelilingnya ya. Dan kebetulan yang diteliti saat ini adalah kebijakan iklim. Betul ya. Tapi boleh nggak Mas Apres, kebijakan iklim hubungan internasional itu what's the difference between kebijakan iklim hubungan internasional dengan kebijakan iklim lainnya? Nah, kalau kebijakan iklim kan biasanya kan setiap negara itu punya kebijakan iklim domestik nih. Seperti di Paris Agreement kan setiap negara itu diminta silahkan kamu negara-negara kamu secara voluntary bikin komitmen iklim, tapi itu kan diimplementasikan di level nasional. Nah, ketika kita berbicara kebijakan iklim internasional atau global itu kan pasti kita mengaitkan nih apa komitmen negara maju, apa komitmen negara sedang berkembang, dan apa komitmen dari negara di Pacific Island countries di sana. Jadi itu semakin kompleks, semakin rumit dibandingkan dengan kebijakan iklim yang hanya di level nasional ini gitu. Oke. Mas, ini kan kalau topiknya kita berdamai dengan cuaca, tapi nggak boleh dong kita berdamai dengan cuaca. Kita harus berusaha untuk bisa membuat ini cuaca mungkin maksudnya iklim kali ya. Iklim yang kita dapatkan di bumi yang sekarang ini bisa tetap sesuai gitu dengan sebagaimana mestinya gitu. Saat ini kan kita sedang menghadapi yang namanya menuju ke perubahan iklim. Kalau kata pengamat kan perubahan iklim itu belum terjadi guys, tapi on the way. Kita tuh sekarang on the way menuju ke perubahan iklim. Karena katanya once itu terjadi si perubahan iklim ini kita nggak akan bisa go back lagi ke iklim sebelumnya gitu Mas. Nah dengan posisi Indonesia sekarang, kalau kita bicara soal perubahan iklim, kan Indonesia ini lagi punya target nih Mas, net zero emission 2060. Menuju ke sana dengan apa yang sudah dilakukan sejauh ini dari kacamatanya Mas Apres, apakah Indonesia sudah berada di path yang sesuai? Yes. Kalau berbicara itu sih karena saya cukup punya ekspektasi tinggi gitu ya terhadap pemerintah Indonesia ya. Kalau menurut saya belum, jauh dari kata cukup. Kenapa Mas? Misalnya begini nih, kan di level global kan kita tuh sudah sepakat ya, para pemimpin dunia itu kita net zero itu 2050. Tetapi kenapa Indonesia nggak berani langsung bilang, oke, kita juga sepakat 2050. Kan Indonesia kan bahasanya 2060 or sooner gitu kan. Kenapa nggak langsung aja 2050 gitu? Sama dengan target iklim dari negara-negara lain untuk mencapai net zero di 2050. Kemudian yang kedua adalah target pengurangan emisi kita tuh masih kurang ambisius menurut saya. Dulu itu di level 29% dengan usaha sendiri, kemudian naik jadi 32 atau 31 gitu saya lupa, dengan kemampuan sendiri, dan 39% dengan bantuan internasional, kemudian naik dari 41 menjadi 43 something. Jadi cuma naikin dikit gitu. Oke. Mas Apres, sebelum kita bicara soal target ya yang mungkin
Detikers juga biar bisa langsung ngerasa relate gitu sama apa yang Iya, terjadi di kehidupan dia soal iklim, Mas, yang kita rasakan sekarang. Kan Ya. banyak nih kejadian-kejadian bencana alam yang Iya, terjadi, banyak banget. longsor, banjir, Mhm. segala macam dalam beberapa tahun terakhir yang kerap kali disebut adalah bagian dari tanda-tanda terjadinya perubahan iklim gitu. mhm. Apa yang terjadi di Indonesia sejauh ini dalam dari kacamatanya Mas Apres, apakah sudah dalam level yang cukup buruk atau masih sedang-sedang saja atau buruk sekali atau seperti apa, Mas? Kalau saya sih, lebih cenderung untuk memberikan narasi yang ini tuh sudah sampai pada tahap krisis gitu ya. Hmm, Mungkin karena begini, catatan utamanya adalah dampak perubahan iklim itu, tidak terdistribusi secara equal, betul. hmm, Jadi, Oke. tidak semua orang merasakan hal yang sama terkait dampak perubahan iklim. Misalnya kekeringan nih, misalnya hmm, masyarakat di kota bisa beli air minum atau bisa beli air dari tangki gitu ya, tapi kalau di masyarakat di daerah pedesaan, di daerah remote, bagaimana kalau mereka merasakan kekurangan air? Itu kan seperti krisis yang luar biasa untuk para petani, para nelayan, hmm. gitu. Dan memang bencana iklim itu dari tahun ke tahun itu nggak pernah berkurang, selalu meningkat. Ya. Ya, ya gitu. Jadi udah tahap krisis Udah nih ya, Mas Apres krisis. ngelihatnya ya? Menurut saya kita harus menarasikan itu ya. Kita Oke, ini ya, sedang ya, ya. menghadapi krisis iklim. Takutnya Ya, kita merasa ini wajar ya, Mas, ya, sehingga Iya, iya. pergerakan ya, kita mencegah itu malah jadi kurang apa, kurang Kurang maksimal kurang kan, maksimal, bener. Karena kita juga di Jakarta kalau kayak kemarin pas lagi musim panas itu panasnya juga luar biasa ya, nggak kayak ya. panas bener, sebelumnya ya. bener, panasnya tuh yang nyengat banget yang sampai kepala agak sakit Bener, gitu nggak sih? bener, kayak Ya panasnya kan? yang dibilang sama lagunya Utha Likumahua, Mas. Matahari tuh serasa ada di atas kepala gitu. Bener. Kenapa referensi gue harus ke Utha Likumahua ya? Nggak tahu ya, Pak, ya. Terasa tua sekali saya. Jadul banget ya. Makasih Mas Apres. But anyway, Iya, eee, iya. itu soal iklim lagi. Kalau memang saat ini Mas Apres ngelihat, kondisi kita tuh sekarang sudah masuk krisis gitu Ya. ya, narasinya. Tentu narasi krisis itu digunakan juga bukan semata-mata cuma sebagai kita biar aktif aja gitu, biar Betul. biar biar beneran melek gitu. Mhm, Tapi memang Hmm. kondisinya saat ini memang sudah sebagaimana mhm. parahnya gitu kalau dilihat dari banyak kejadian sejauh ini. Eee Apa yang mesti dilakukan Mas sama let's say pemerintah gitu atau dari kita sendiri juga Iya, bisa sebagai apa masyarakat yang baik nih. mhm, Ya. Oke, Mas. Nah, itu pertanyaan menarik ya. Sebenarnya kan ketika kita berbicara krisis iklim, itu tidak hanya terkait pengurangan emisi. mhm, Ketika kita berbicara pengurangan emisi, itu kita berbicara jangka panjang 2030, 2050. iya, Tetapi ada yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat dan teman-teman kita yang rentan, masyarakat rentan, itu adalah dengan adaptasi perubahan iklim. Dan itu yang belum banyak dibahas nih. Nah, mungkin ini juga bisa kita raise juga selain pengurangan emisi, pemerintah juga harus fokus bagaimana sih kita membantu masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan iklim. Apa nih strategi besar dari pemerintah untuk membantu masyarakat mhm, petani, nelayan, kemudian Mhm, kelompok rentan, perempuan, itu bagaimana sih strategi besarnya grand strateginya itu kita perlu. Dan mungkin itu salah satu titik saya saya sempat publish tulisan opini begitu ya mhm. di Asta Cita Prabowo dan Gibran itu belum membahas secara dalam bagaimana sih pemerintahan baru ini menghadapi perubahan iklim dengan adaptasi. Oh belum Bagaimana oke. ya, terjawab di situ? belum terjawab di Asta Cita. Semoga sih nanti ini dipikirkan. Mhm, Karena mhm, ini penting selain berpikir ke depan untuk mengurangi emisi dan mencegah perubahan iklim itu terjadi, mhm, kita juga harus memikirkan nih teman-teman kita kelompok rentan bagaimana yang sudah merasakan dampaknya sekarang gitu. Mhm. mhm. Iya sih kalau Iya, misalnya benar. kita lihat ke daerah atau ke teman-teman kita yang hidupnya berdekatan misalnya Iya. dengan daerah industri yang mungkin yang dampaknya bisa langsung terasa, Mhm, bisa kok dilihat gitu di banyak, channel juga itu udah pada dipaparin gitu ya. mhm. Oke, nyambung lagi soal bagaimana kita memerangi yang namanya, perubahan iklim ini Yes. jangan sampai kejadian, Mas. Kan kalau bicara dari skala global gitu saat ini dunia sedang berperang, atau berusaha untuk menghimpun lebih banyak dana ke negara-negara berkembang Mhm, utamanya supaya mereka tuh bisa ikutan gitu mem me apa, beralih atau bertransisi menuju ke, negara yang berkelanjutan gitu segala macam, pendekatannya. Alias mereka menggunakan
energi bersih kah atau menggunakan pembangkit Ya. dengan energi terbarukan gitu-gitu. Tapi faktanya yang saya tahu dari catatan redaksi ini, kita masih sulit untuk dapetin pendanaan itu. Bahkan pendanaan yang katanya dari negara, maju ini masih seret gitu untuk mengalir ke negara-negara berkembang gitu, termasuk Indonesia. Walaupun pada kenyataannya kita kerap kali dengar juga ada statement dari pemerintah, klaim bahwa ini akan bantu, akan Ya. kerjasama dengan ini, tapi rasanya itu belum cukup gitu. Mhm. Se-urgent apa ini untuk bisa membantu Indonesia untuk bisa memerangi perubahan iklim dari kacamata Mas Apres? Nah, itu menarik banget nih, Mas. Sebenarnya kan pembicaraan tentang pendanaan iklim kan sudah dimulai dari Paris Agreement yang COP Mhm. di Paris gitu ya. Kemudian ada target nih bahwa negara maju itu harus menyiapkan dana 100 billion per year untuk negara sedang berkembang Mhm. gitu. Nah, tapi target itu gagal dicapai nih. Harusnya 2020, kemudian baru tercapai di 2020 untuk mendapatkan untuk menyiapkan dana tersebut. Karena memang banyak negara maju yang masih enggan untuk ngasih duit ke negara sedang berkembang gitu ya. Iya. Dan kemudian kemarin saya dengar ada yang ke Azerbaijan ya. Ada Mas, ada rekan saya juga Oh iya, kebetulan sedang meliput di Azerbaijan juga acara COP29. iya, iya. Makanya kemarin di Azerbaijan kan salah satunya adalah bukan melipat gandakan, tapi melipat tigakan target itu yang awalnya 100 miliar dolar per tahun itu menjadi 300 miliar dolar per tahun untuk negara sedang berkembang. Nah, problemnya adalah dana itu harus dibagi dengan banyak sekali negara sedang berkembang. Ya. Bisa dihitung mungkin ratusan jumlahnya. Nah, ketika dibagi, saya sempat ngobrol dengan salah satu narasumber dari KLHK gitu ya, dan menyebutkan bahwa Indonesia itu dapatnya sedikit dari pendanaan internasional yang digabungkan tadi karena harus di-share dengan banyak sekali negara. Jadi Indonesia negara besar, tapi dapatnya juga hampir mirip dengan negara-negara seperti Pacific Island countries, seperti Tuvalu, Fiji itu hampir mirip. Jadi memang nggak imbang ya, jadi ya Mas ya. Ya, makanya kemudian memang pendanaan di level global itu masih sangat mengkhawatirkan gitu ya, support dari negara maju itu masih sangat minim. Sebagai contoh nih Mas, jadi itu targetnya untuk adaptasi misalnya ya, untuk membantu masyarakat rentan beradaptasi itu targetnya 300 juta US dollar. Tetapi sampai saat ini baru terkumpul 124 US dollar. Itu laporan terakhir gitu ya. Jadi separohnya aja nggak ada. Belum lagi itu ada dana loss and damage nih. Jadi negara sedang berkembang itu meminta ada ganti rugi lah, kompensasi. Kan perubahan iklim kan kita tuh berkontribusi paling sedikit nih terhadap emisi gas rumah kaca, tapi kita yang paling kena dampaknya. Kasih ganti rugi dong atau kompensasi. Namanya loss and damage. Gitu. Nah, tetapi dari dana jadi loss and damage yang dirasakan itu per tahunnya tuh 580 miliar USD, tetapi dana untuk loss and damage itu kalau tidak salah baru mencapai 647 juta dolar. Jadi jauh banget dari apa yang kita butuhkan sebenarnya. Kalau melihat di level global ya. Sehingga pada akhirnya agak sulitkah Mas Apres melihat kecapai nggak sih ini, bakal kecapai nggak sih kita target kita buat net zero emission 2060 ini gitu? Gimana Mas? Mas ngelihatnya? Ya ini ya pentingnya untuk melakukan diplomasi iklim. Diplomasi iklim tuh mungkin kita punya Menteri Luar Negeri baru dengan tim yang baru. Itu pentingnya kita meng-highlight, kita melakukan diplomasi iklim supaya kita tuh juga Indonesia tuh dapat proporsi yang cukup lah dari dana yang harus dibagi ke banyak negara sedang berkembang itu supaya masuk ke Indonesia juga. Kita tuh tetapi ketika kita ingin mendapatkan dana itu ibaratnya kita jualan lah. Kita tuh harus punya portofolio yang bagus dulu dong, gitu ya. Misalnya nih Indonesia komit mengurangi batu bara untuk PLTU-nya. Nah, sudah sejauh apa kita melakukannya? Nah, itu juga harus dipikirkan juga. Nah, dari Mas Apres sendiri sebagai peneliti kebijakan iklim, hubungan internasional lagi, diplomasi iklim yang dilakukan Indonesia sejauh ini bisa dikasih nilai berapa, Mas? Diplomasi iklimnya ya, gimana ya? Dari range berapa nih? 1 sampai 10 lah. 1 sampai 100 atau 1 sampai 10 Mas? Kalau sampai 100 kita ngeri nih kejadian lagi kemarin pas debat Pilpres kemarin. Kalau
Kalau menurut saya sih masih di angka 60 lah ya. Wah, Supaya ada remedial dong motivasi kalau lagi 60. nih. Iya, iya. Ya sudah ada yang dilakukan. Kita perlu Oke. mengapresiasi ya. Karena kan Indonesia actively involved di COP, nggak pernah Ya, ya. absen. Mm-mm. Kemudian Indonesia mencoba untuk punya target yang luar biasa. Mm-mm. Misalnya ini contohnya Indonesia Hmm. itu waktu itu pernah mencoba pasang target tinggi nih. Kita Ya. akan membuat 20.000 kampung iklim. Itu Oke. Ya. misalnya. Di COP 26 Glasgow, saya ingat itu Hmm. diumumkan. Soalnya saya pas itu lagi di sana, terus Oke. mendengar juga. Nah, kemudian kita cek nih, targetnya itu mau dicapai 2024, tetapi sudah tercapai belum? Nah, Belum. rekan-rekan bisa mengecek di sistem registry nasional punya KLHK, berapa tuh jumlah iklimnya, dan memang belum tercapai. Gitu. Jadi, kalau misal diplomasi iklimnya bagus, berarti ketika janji 20.000 ya harus ditepati 20.000. Karena kan sudah diumumkan di level internasional. Kalau enggak, kan kita malu sendiri sebenarnya. Benar. Bahkan harusnya realisasinya jauh melampaui target yang dicanangkan ya Mas. Harusnya, Harapannya. betul. Oke. Remedial dong Mas kalau 60. Iya. Nah makanya saya berharap Apa? banyak nih dengan apa namanya, kita punya menlu baru, punya presiden baru, apa nih gebrakannya untuk diplomasi iklim kita. Iya. Gitu. Tapi jadi ya, sorry. nggak apa-apa, silakan Mas. Jadi itu misalnya kan kita tahu nih kalau Pak Prabowo dalam kampanye selalu bilang melanjutkan. Saya rasa melanjutkan saja tidak cukup. Benar, harus ada melanjutkan apa ya Mas ya. Kalau melanjutkan doang kan agak ngeri ya, melanjutkan yang Benar. lain. Mau melanjutkan apa? Tapi kan ini ngomong-ngomong melanjutkan ya, kalau misalkan dari kebijakan pemerintah yang lama itu tuh udah dilakukan apa aja nih untuk hal ini Mas? Terus apakah ada evaluasinya kah sampai saat ini? Jadi mau dikembangin jadi lebih gimana gitu? Oke, ini menarik ya terkait transisi energi misalnya nih. Pemerintah sebelumnya Pak Jokowi juga sudah menggembar-gemborkan untuk transisi energi, kita mau fokus nih di transisi energi nih dengan beberapa target nih. Tetapi saya rasa dari tahun 2021 sampai 2023 misalnya nih, mungkin saya salah ya, tapi nanti bisa dicek lagi. 2021 itu menurut Bauran Energi Nasional itu suplai energi baru dan terbarukan itu baru 12, sekian persen. Correct. Kemudian di tahun 2022 itu 12, berapa, agak naik 13. Dan di tahun 2023 atau 2024 ini sudah 13. Jadi dalam waktu 3 tahun cuma naik 1%. Kecil sekali. Nah kapan nih kita mau mencapai separuh atau 50% aja? Butuh berapa tahun kira-kira? Kalau tidak ada akselerasi ini dari pemerintahan baru. Gitu kan. Kalau melihat bisnis as usual ya, dalam 3 tahun naik 1%, dalam 3 tahun naik 1%. Berarti mungkin kita butuh waktu lama untuk transisi energi. Tapi pemerintah mau mengarah ke sana, memang ya perlu diapresiasi. Termasuk Jokowi itu pernah bilang kita akan menghapuskan PLTU batu bara 2050. Nah itu harus dikejar tuh. Ya. Setidaknya kita masih terima komitmen dari pemerintah adalah masih sesuai sama apa yang kita harapkan ya Mas, bahwa net zero emissions harus dicapai. Terlepas capaiannya sampai saat ini mungkin masih jauh panggang dari api, tapi ya way to go, karena memang kondisinya juga tidak semudah itu memang untuk bisa mencapai transisi energi tadi. Kita juga harus bijaksana karena akan ada banyak sekali orang-orang yang akan atau masyarakat yang terdampak dari apapun kebijakan yang dilakukan pada akhirnya dengan adanya transisi energi tadi. Kita udah lihat bagaimana di Eropa orang-orang pada mengalami inflasi energi karena pada mengedepankan egoisisme mereka karena menggunakan energi terbarukan yang akhirnya justru tidak cukup gitu untuk mensuplai kebutuhan energi mereka, dan akhirnya pakai batu bara lagi. Jadi ya kalau ngobrol sama pemerintah sih narasinya seperti itu ya, kita harus seimbang gitu, menentukan kapan kita akan ngegas, kapan kita harus rem, kapan kita harus ini. Tapi setidaknya itu ya Mas, apa yang kita lihat dari pemerintah saat ini, komitmennya masih sama untuk bisa mencegah perubahan iklim dan juga mencapai bauran energi yang lebih banyak gitu ya. Tapi ya kritiknya adalah itu tadi dari Mas Apres, bahwa mana nih pemerintah gebrakannya yang terobosannya yang lebih cepat lagi mana gitu ya. Ya ditunggu program hasil tercepat
terbaik dari Pak Prabowo yang untuk masalah iklim ini. Kalau dalam jangka pendek ini apa yang Mas Apres nantikan dari pemerintah kebijakannya yang terobosan gitu ya, yang bersifat gebrakan gitu? Yang bersifat gebrakan gitu ya, misalnya untuk pendanaan iklim dari APBN misalnya ditingkatkan untuk aksi untuk transisi energi atau untuk aksi adaptasi itu perlu dibutuhkan, dan mungkin kan sudah ada target untuk PLTU mau hilang 2050. Rencananya gimana sih? Saya pengen tahu gitu. Mungkin perlu disosialisasikan kepada masyarakat umum terkait rencana-rencana pemerintah supaya kita juga bisa melakukan cek juga nih pemerintah sudah melakukan apa gitu. Saya rasa sih itu sih. Sama ya energi terbarukan tadi, kalau bisa sih akselerasi untuk energi baru dan terbarukannya dipercepat lagi. Baik, di momen ini kita sekalian ngundang Menteri SDM Pak Bahlil Lahadalia dan juga teman-teman dari PLN ya untuk datang ke Detik Sore menjawab kegelisahan kita ini. Betul. Tapi setuju banget sama Masnya. Soalnya karena sosialisasi masyarakat tuh penting banget. Karena kan kayak nggak semua masyarakat engah gitu loh. Kita tuh ada di posisi kritis nih. Benar, Cut. Ya kan. Jadi orang-orang mohon yuk kita lebih terbuka sama apa yang terjadi di sekitar negara kita. Apalagi kan. Wah, terbaik sih. Benar. Anyway, terima kasih banyak Mas Apres untuk waktunya sudah mau meluangkan di Detik Sore. Terima kasih, Sukses Mas. untuk kegiatan selanjutnya. Kita juga Selamat lanjutkan aktivitas. Selamat sore.